إله تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين شبهوا بالأمجاد، فما تبعه فقد نال سبل السلام. أما بعد، فيا أيها الناس، فيا أيها المؤمنون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghaffur. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah hamba yang selalu pandai bersyukur dan dijauhkan dari golongan orang-orang yang kufur. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai kenikmatan yang begitu besar sehingga kita bisa menjalankan berbagai ibadah, terkhusus di bulan puasa ini dengan penuh sabar. Semoga ternilai oleh Allah kualitas ibadah kita ini benar dan mulia di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, perlu juga kita syukuri hari demi hari selama di bulan Ramadan. Allah menunjukkan kepada kita fitrah yang suci. Berbagai petunjuk kebaikan dominan Allah berikan kepada kita. Semoga ini menjadi tanda kita mendapatkan tambahan nikmat iman dan nikmat Islam atas berbagai upaya amal dan syukur kita. Semoga juga di bulan-bulan berikutnya langkah upaya amal dan syukur kita selalu diberikan kemudahan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan dan limpahkan kepada baginda yang mulia dan sempurna, yang selalu dirindukan oleh umatnya. Begitu harum namanya, begitu besar kasih sayang kepada umatnya, begitu besar perjuangannya, begitu lembut hatinya, begitu indah dan selalu disebut namanya. Semua langkahnya menjadi patokan dan pedoman bagi seluruh umat manusia, dan menjadi kekasih Allah yang sempurna dan kelak akan memberikan syafaatnya kepada kita semua sebagai umatnya, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa juga kepada para keluarga dan sahabat serta pengikutnya. Melalui kita yang mulia ini, kami mengajak kepada diri sendiri, keluarga, dan semua jemaah yang terus hadir pada pelaksanaan sholat Idul Fitri ini untuk melanjutkan kembali kebiasaan yang baik selama di bulan Ramadan sebagai cara menjaga fitrah suci kita. Setelah 1 bulan penuh kita tempuh jalan latihan, ini adalah saatnya kita merayakan kemenangan dan mendapatkan keberkahan atas berbagai pencapaian kita di bulan Ramadan. Agar kemenangan dan keberkahan ini terus kita dapatkan pada kehidupan berikutnya, perlunya kita di pagi hari ini membuat komitmen pada diri sendiri untuk menjaga fitrah yang suci ini ke depannya. Keinginannya apa yang akan disampaikan menjadi wasilah untuk kita semua, bahwa pentingnya kita menjadi hamba yang terus bertakwa, yang selalu menunjukkan peningkatan perbaikan ibadah dengan berupaya mengerjakan berbagai kewajiban dan tanggung jawab dengan lebih baik lagi demi menjaga kesucian hati atau jiwa, pikiran dan tubuh atau raga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
menjadikan hati, pikiran, dan tubuh kita suci, sehingga diri kita merasakan kedamaian dan keindahan yang luar biasa di hari ini. Berbagai kasih dan sayang bertebaran di mana-mana, saling memaaf dan memaafkan, saling doa dan mendoakan, saling sapa, senyum dan bersalaman, semua ini yang kita lakukan. Tidak ada kemarahan yang berlebihan, tidak ada keegoisan yang kokoh kita pertahankan, dan tidak ada keburukan dari hati, pikiran, dan tubuh yang kita lakukan. Yang ada hanya kemuliaan akhlak yang kita lakukan pada hari Fitri ini. Ini adalah salah satu bukti nyata dari hasil latihan kita dalam menunjukkan hawa nafsu diri kita, sehingga Allah memberikan kemuliaan kepada hati kita, sehingga hati kita yang keras penuh dengan kelembutan, pikiran yang negatif menjadi positif, ekspresi tubuh yang kurang sehat menjadi sehat dan terus menyenangkan kepada semua manusia. Maka Idul Fitri bukan sekedar hari perayaan. Idul Fitri harus menjadi momen setiap kita menguatkan niat dan tekad untuk terus menunjukkan kembali hawa nafsu kita agar terus meraih hati, pikiran, dan tubuh kita suci, sehingga kemenangan dan keberkahan terus kita raih dalam setiap langkah kehidupan kita ke depannya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahul hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, untuk menguatkan niat dan tekad kita dalam mempertahankan kebiasaan baik di bulan puasa sebagai cara menunjukkan hawa nafsu kita, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, yaitu terus memberikan kebersihan hati. Orang-orang ini akan melawan nafsunya untuk kembali menjaga sholat wajibnya dengan terus berjamaah, meneruskan kebiasaan melaksanakan berbagai sholat sunnahnya. Siang dan malamnya selalu diisi dengan berzikir berdasarkan kemampuannya, dan mereka akan terus jadikan Al-Quran sebagai sahabat hidupnya. Keuntungan bagi mereka yang terus mengisi kebersihan hatinya dengan sholat, Allah menumbuhkan ketentraman kepada jiwanya, sebagaimana disampaikan dalam firman-Nya, yaitu inna sholata sakanun lahum wallahu sami'un alim. Sesungguhnya sholatmu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian mereka yang terus mengisi kebersihan hatinya dengan berzikir, Allah akan menjaga keimanannya sehingga hatinya menjadi tenang dan terhindar dari kelalaian. Sebagaimana disampaikan dalam firman-Nya, yaitu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Keuntungan bagi mereka yang hidupnya terus bersama Al-Quran, Allah akan menjadikan suara hati kita tidak akan pernah tersesat dan akan meraih keselamatan dan kebahagiaan hidup. Bukankah bulan Ramadan menjadi mulia karena turunnya Al-Quran? Bukankah masa menjadi kota yang mulia karena tempat turunnya ayat-ayat Quran? Bukannya Nabi Muhammad menjadi Nabi yang mulia bukankah karena diberikan mukjizat Al-Quran? Maka sepatutnya ketika hati kita ini mulia di hadapan Allah, haruskah dan perlukah kita melanjutkan perjalanan kebiasaan dari kita di bulan-bulan berikutnya? Sesuai dengan sabda yang disampaikan oleh Rasulullah, "Fa'atulikum amwali lam tahillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabiyyi." Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, wallahul hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Kedua adalah orang-orang yang selalu menjaga pikirannya dengan pikiran positif kepada Allah dan kepada ciptaannya dalam menikmati berbagai tantangan dan persoalan hidup. Berpikir positif kepada Allah dan kepada salah satunya ciptaannya, yaitu kepada manusia, itu merupakan ibadah terbaik yang dipersembahkan sang hamba kepada Tuhannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu
Inna husna dhanni billahi min husni ibadati. Artinya sungguh berbaik sangka kepada Allah merupakan ibadah terbaik yang dipersembahkan sang hamba kepada Tuhannya. Dalam Al-Quran Rasul Muhammad Butawali Asy'ari mengatakan, pikiran adalah alat ukur yang digunakan manusia untuk memilih sesuatu yang dinilai lebih baik dan lebih menjadi masa depan diri dan keluarganya. Marilah kita bersama menjaga diri dan keluarga kita dengan membiasakan berpikir positif agar kehidupan kita selalu benar dalam memilih berbagai tindakan atau sikap yang kita lakukan dalam hidup, sehingga kehidupan kita tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keberuntungan bagi mereka yang berpikir positif sehingga benar dalam menentukan tindakan dan sikap, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya di antaranya yang pertama, terhindar dari dosa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa taqullah inna ma'al-ladzi ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang mempuji sebagian yang lain. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam setiap persoalan. Inna ma'al-usri yusra, inna ma'al-usri yusra. Maka sesungguhnya mereka yang berpikir positif, Allah akan memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan yang dihadapinya. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Dalam surah Al-Isra ayat 5-6. Yang ketiga, tetap dalam mengikuti rencana dan mengambil keputusan hidup. Wa'asa an-taqwa syai'an wa huwa khairun lakum wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal dia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Yang keempat, keberuntungan bagi mereka yang berpikir positif mendapatkan dengan kebaikan dan keburukan dari manusia. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka berarti kamu berbuat baik untuk dirimu dan orang lain. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kemudian jahat tentang itu untuk dirimu sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, mengisi tubuhnya dengan menjaga semua yang masuk ke dalam tubuhnya dari hal-hal yang haram. Dari setiap orang yang mampu menjaga makanan atau minuman yang haram untuk tidak masuk ke dalam tubuhnya, maka akan terhindar dari perbuatan maksiat dan akan condong pada ketaatan kepada Allah. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mu'min. Barang siapa yang mengkonsumsi makanan haram, maka anggota tubuhnya akan tergerak melaksanakan kemaksiatan. Dan berkenaan maupun tidak, baik dia mengetahui atau tidak, dan barang siapa yang makanan halal, maka anggota tubuhnya akan tergerak untuk pelaksanaan ketaatan dan akan diberi pertolongan untuk melakukan kebaikan. Salah satu cara melatih tubuh agar tetap mudah dan melaksanakan ketaatan, salah satunya dengan melanjutkan puasa di bulan-bulan berikutnya. Karena puasa adalah salah satu cara kita menjaga semua yang haram masuk ke dalam tubuh kita, yang akan mampu membatalkan dan menghilangkan ibadah puasa. Untuk menguatkan tubuh ini ada contoh pada ketaatan. Mari kita sama-sama upayakan untuk melaksanakan ibadah puasa Syawal yang begitu besar keutamaannya. Maka Ramadan sunnah al-Qawul Sittan Syawal karena kasar itu berhak. Artinya siapa saja yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpahala puasa setahun hari riwayat Muslim. Itulah cara yang kita berikan untuk menguatkan niat dan tekad kita dalam mempertahankan kebiasaan baik di bulan puasa. Demikian khutbah hari perayaan Idul Fitri pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan kepada kita semua, serta menjadi penyebab bagaimana semua amal ibadah yang kita
selama bulan Ramadan. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'abidin wal qanitin wal maqbulin kullu 'am wa antum bi khair. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yawmil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min as-salati waz zakati was sadaqati wa tilawatil Qur'ani wa jami'il ta'am. Wa taqabbal minni wa minkum jami'an a'malana innahu huwal hakimul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahi alhamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Akramul awwalin wal akhirin, al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahu min al-tabi'in. Salatan daimatan fi dawami samawati wal ardi. Amma ba'du fa ya ayyuhal-mu'minuna ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa hafizu ala ta'atihi wa hududil jum'ati wal jama'i was sawmi jami'il ma'murati wal wajibati. واعلموا ان الله امركم بامر البلاء بنفسه وسلام ملائكه الكرسي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والجنون والمختلف والسلام والمحن اضرارنا وما بطن من بلادنا هذا خاصه ومن بلاد المسلمين عامه انك على كل شيء قدير. اللهم انت اغفر لنا ذنوبنا وتقضي حاجتنا وحاجه مقصودنا يا الله. بالبركه هذا اليوم عيد الذكر وبالبركه هذا الدعاء جماعه نسالك البركه والشفاعه والنجاه والزاد وحسن المقصود يا الله. وخصوصا لنجاتنا في عملنا هذا الجماعه فيكم وحسنك مع الدين يا الله. اغفر لنا